Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa pula tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, saya Sabina Dewanda Putri dari kelompok 1 sebagai moderator pada kesempatan kali ini yang akan memandu jalannya diskusi kita pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan para anggota kelompok saya, yaitu yang beranggotakan ada Charlita Anjani dengan NIM C1 C021057, selanjutnya ada Lulu Iljana dengan NIM C1 C021066, selanjutnya ada saya sendiri dengan NIM C1 C021068, selanjutnya ada Arini Asyari dengan NIM C1 C021070, dan yang terakhir ada Abdillah Rungki dengan NIM C1 C021072. Oke, baik, pada hari ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul konsep pasar modal. Yang seperti yang kita ketahui, konsep pasar modal itu sekarang sangat beredar ya tentang masalah pasar modal, saham, dan yang lain-lainnya. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut apa itu pengertian pasar modal, langsung saja saya akan memaparkan materi tentang pengertian pasar modal. Yaitu ada pasar modal adalah lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan berupa penawaran dan perdagangan bursa efek atau surat berharga. Pasar modal juga merupakan lembaga profesi yang berkaitan dengan transaksi jual beli, bursa efek, dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya ada sejarah pasar modal di Indonesia. Pada materi ini yang akan dijelaskan oleh teman kami Arini Asyari. Kepada Arini dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang sejarah pasar modal di Indonesia. Sejarah pasar modal Indonesia sebenarnya telah cukup lama. Sekitar awal abad ke-19, pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Sebagai sumber dana adalah para penabung yang terdiri dari orang Belanda dan Eropa lainnya, yang penghasilannya jauh lebih besar dari penduduk pribumi dan telah dikelola secara baik. Atas dasar itulah, maka pemerintah Belanda mendirikan pasar modal. Setelah mengadakan persiapan yang matang, maka akhirnya didirikan pasar modal yang pertama di Indonesia, tepatnya di Batavia atau Jakarta, pada tanggal 14 Desember 1912, yang bernama Vereniging voor de Effectenhandel atau Bursa Efek, dan hasil memulai aktivitas perdagangannya. Untuk menampung minat tersebut, pada tanggal 11 Januari 1925 di kota Surabaya dan 1 Agustus 1925 di Semarang resmi didirikan bursa. Pada saat menjelang terjadi Perang Dunia Kedua, bursa tersebut menghentikan aktivitasnya dan dimulai kembali dengan dibukanya Bursa Efek di Jakarta pada tahun 1952. Namun karena adanya program nasionalisasi oleh pemerintah pada tahun 1956, aktivitas pasar modal di Indonesia kembali berhenti. Perkembangan pasar modal Indonesia berlanjut pada bulan Agustus 1977 dengan diaktifkan kembali kegiatan di pasar modal dan membentuk Badan Pelaksana Pasar Modal atau BAPEM, sebuah badan pemerintah di bawah Departemen Keuangan. Selain itu, pemerintah juga membatasi fluktuasi harga saham sebesar 4% per hari dengan tujuan menghindari unsur spekulasi di bursa, sehingga padahal unsur spekulasi pada bursa efek adalah sesuatu yang wajar. Menyadari hal ini, pemerintah berusaha mendorong kembali pertumbuhan pasar modal dengan mengeluarkan berbagai paket deregulasi yang isinya antara lain pemerintah menghapus batas fluktuasi 4% harga saham per hari pada paket deregulasi, memberi kelonggaran pada perusahaan yang akan melakukan go public,
memetapkan pajak yang sama bagi bunga deposito dan dividen saham sebesar 15% dan menetapkan sistem company listing di mana perusahaan yang telah mencatatkan sebagian sahamnya di bursa otomatis diperbolehkan menjual semua saham yang disetor penuh termasuk saham pendiri langsung di lantai bursa tanpa melalui penjamin emisi efek. Selanjutnya pada tahun 1990 pemerintah mengeluarkan peraturan tentang swastanisasi bursa efek sehingga pada tanggal 4 Desember 1991 berdirilah PT Bursa Efek Jakarta. Dengan swastanisasi bursa maka peranan BAPEPAM berubah dari bahan yang melaksanakan pasar modal menjadi badan yang bertugas mengawasi pasar modal. Sebenarnya sejak tahun 1987 sudah ada bursa efek swasta yaitu Bursa Parare Indonesia. Bursa paralel sangat diperlukan oleh perusahaan kecil dan menengah serta perusahaan yang baru yang rugi tetapi mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Bursa ini menjadi jembatan bagi perusahaan yang sudah layak menawarkan reguler seperti BEJ. Perdagangan tidak harus dilakukan di satu lokasi tertentu, tetapi dilakukan melalui suatu jaringan terminal elektronik yang menghubungkan antar para pedagang efek kurang menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya jumlah emiten yang mencatatkan sahamnya di BPI dan kecilnya volume transaksi perdagangan di BPI. Setelah berdirinya BPI, kemudian muncul Bursa Efek Surabaya atau BES yang berdiri pada bulan Juli 1989. Keberadaan BES diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan Provinsi Jawa Timur di samping dapat meluas sampai kawasan Indonesia Timur. Sebagian saham yang diperdagangkan di BEJ juga dapat dilakukan di BES. Pada tahun 1995, BPI dan BES dikonsolidasikan sehingga sampai sekarang hanya terdapat dua bursa efek di Indonesia, yaitu BEJ dan BES. Sejak diberlakukannya berbagai deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah pada pasar modal tahun 1987, volume perdagangan pada BEJ meningkat drastis. Volume perdagangan ini menjadi lebih tinggi lagi dengan diterapkannya sistem perdagangan otomatis. Pada tahun 1995, JATS memungkinkan frekuensi perdagangan saham yang lebih besar dan menjamin perdagangan dapat lebih sewajarnya dan transparan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Ari yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya ada materi tentang jenis pasar modal, yaitu pada kesempatan ini akan dijelaskan oleh teman kami Abdillah Rungki. Kepada Abdillah Rungki, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Oke, materi yang ketiga yaitu jenis pasar modal. Berdasarkan fungsinya, pasar modal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, pasar perdana. Pasar perdana adalah penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Pada pasar perdana, efek dijual dengan harga emisi, sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi hanya memperoleh dana dari penjualan tersebut. Dalam pasar perdana, perusahaan akan memperoleh dana yang diperlukan. Perusahaan dapat menggunakan dana hasil emisi untuk mengembangkan dan memperluas barang modal untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, ada pasar sekunder. Pasar sekunder adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder ini, harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Naik turunnya kurs suatu efek ditentukan oleh daya tarik-menarik antara permintaan dan penawaran efek tersebut. Pada pasar sekunder, para investor dapat membeli dan menjual efek setiap saat.
Manfaat pasar sekunder bagi perusahaan sebagai tempat untuk menghimpun investor, lembaga, dan perseorangan. Terdapat dua tempat terjadinya pasar sekunder, yaitu bursa reguler dan bursa paralel. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Abila Rumdi telah memaparkan materinya. Selanjutnya ada materi tentang instrumen pasar modal. Pada kesempatan ini yang akan dijelaskan oleh Cerlita Anjani. Kepada Cerlita Anjani dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instrumen pasar modal yang mana terdiri atas 3. Yang pertama ada saham. Saham adalah tanda penyertaan modal pada suatu perusahaan terbatas. Manfaat yang diperoleh dari pemilikan saham adalah dividen, yaitu bagian dari keuangan yang dibagikan kepada pemilik saham. Selanjutnya ada obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan hutang suatu perusahaan yang akan dibayar pada waktu jatuh tempo sebesar nilai nominalnya. Penghasilan yang diperoleh dari obligasi berupa tingkat bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan penerbit obligasi tersebut pada saat jatuh tempo. Kemudian yang ketiga ada surat berharga lainnya. Selain dari 2 jenis efek ataupun instrumen pasar modal yang diuraikan tadi, sudah banyak digunakan sebagai media hutang di Bursa Efek Indonesia. Terdapat beberapa jenis efek yang dapat digunakan sebagai media hutang, seperti warat, option, dan right issue. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Cerlita Anjani. Selanjutnya ada materi tentang fungsi pasar modal. Pada kesempatan ini akan dijelaskan oleh Lulu Iljana. Kepada Lulu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal itu terdiri menjadi 2, yaitu fungsi perekonomian dan fungsi keuangan. Untuk fungsi perekonomian, beberapa fungsi ekonomi pasar modal yaitu yang pertama, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender ke borrower. Yang kedua, dengan menginvestasikan kelebihan dana yang dimilikinya, lenders mengharapkan imbalan dari penyerahan dana tersebut. Yang ketiga, dari sisi borrowers, adanya dana dari pihak luar memungkinkan dilakukan investasi tanpa harus menunggu dana hasil operasi perusahaan. Proses ini diharapkan akan terjadi peningkatan produksi yang secara keseluruhan akan meningkatkan kemakmuran. Lalu yang kedua, fungsi keuangan. Fungsi keuangan dilakukan dengan menyediakan dana yang diperlukan oleh para borrowers dan lenders, menyediakan dana tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva real yang diperlukan untuk investasi tersebut. Hal ini mendefinisikannya sebagai sarana investasi masyarakat pada instrumen-instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lainnya. Pemilik dana dapat memilih instrumen investasi sendiri sesuai karakteristiknya masing-masing. Dengan berinvestasi, pemilik dana memiliki kesempatan untuk memperoleh imbalan atau return sesuai instrumen investasi yang dipilih. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Lulu yang telah memaparkan materinya. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Saya perwakilan dari kelompok 1. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.